Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap MAG, yang saya cintai, teman-teman HPIC 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 dari kelompok 4 dengan anggota Tri Astika Hastari, Hijayatul Lutfiana, dan saya sendiri Jujun Junaidi. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang keterkaitan konflik dan kekerasan. Yang pertama yaitu keterkaitan konflik dan kekerasan. Secara harfiah, konflik berarti percecokan, perselisihan atau pertentangan antara satu manusia atau satu kelompok dengan manusia atau kelompok lainnya. Konflik sebagai perselisihan terjadi akibat adanya perbedaan, persinggungan, dan pergerakan. Sedangkan kekerasan adalah segala bentuk tindakan dan perilaku nyata manusia yang menggunakan segala bentuk tindakan dan perilaku nyata manusia dengan menggunakan kekuatan. Kekerasan dapat juga ditunjukkan dengan tanpa melalui perilaku fisik nyata, tetapi melalui perkataan kasar dan argumentasi keras pada perasaan pihak lain, merasa terlecehkan, terganggu, dan tersinggung emosi, bahkan marah. Konflik sering sekali berubah menjadi kekerasan apabila tidak dikelola dengan upaya penyelesaian yang baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Di sini yang selanjutnya yaitu ada beberapa jenis kekerasan. Ada 4 jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Yang kedua, kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi yang tidak terlihat atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Yang selanjutnya itu kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan. Yang selanjutnya itu kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka maupun tertutup. Adapun tipe-tipe konflik yaitu dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu konflik di dalam individu sendiri. Konflik ini ialah suatu pertentangan yang terjadi pada masing-masing individu karena adanya suatu masalah yang dialami. Konflik ini dapat terjadi apabila seorang mendapat beban berlebihan atau apabila seorang mendapat tanggung jawab yang terlampau banyak. Yang selanjutnya yaitu konflik antar pribadi. Konflik ini terjadi antara seseorang individu atau lebih yang sifatnya kadang-kadang emosional. Yang selanjutnya yaitu konflik antar kelompok, yaitu konflik ini situasi konflik yang melibatkan individu yang terkumpul dalam satu kelompok. Situasi konflik ini muncul di dalam organisasi sebagai suatu jaringan kerja kelompok-kelompok yang saling berkaitan. Yang terakhir yaitu konflik antar organisasi. Konflik ini adalah konflik yang terjadi karena ketidaksesuaian paham antara serikat dan organisasi-organisasi yang mengerjakan anggota-anggota mereka. Yang terakhir yaitu level konflik. Level konflik ini terbagi menjadi beberapa level. Yang salah satunya itu level perbedaan. Konflik terjadi ketika pihak yang terlibat melihat situasi perspektif yang berbeda, namun saat yang bersamaan pula mereka menyadari bahwa pola pikir dan kepentingan pihak lain. Yang selanjutnya yaitu level kesalahpahaman, yaitu misunderstanding. Konflik ini terjadi karena kesalahpahaman dua atau lebih pihak menafsirkan sesuatu yang berbeda.
Yang selanjutnya level ketidaksepakatan, disagreements, yaitu ketidaksepakatan yaitu ketika dua orang yang melihat situasi secara berbeda dan terlepas dari beberapa mereka yang memahami posisi dan kepentingan orang lain yang merasa tidak nyaman bahwa pihak lain tidak setuju. Yang selanjutnya itu level perselisihan, discord. Konflik ini merupakan tingkat perselisihan konflik yang menimbulkan dampak negatif pada hubungan di antara pihak. Yang terakhir yaitu level polarisation. Pada tahap ini konflik mulai mencapai tingkat kritis yang hampir di setiap kasus mengarah pada konflik yang belum terselesaikan dan membuat hubungan rusak parah. Pada tahap ini pula pihak yang terlibat konflik mulai merekrut orang lain untuk bergabung dengan perjuangan dan posisi mereka. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.